masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu aja kita akan pas untuk striker di timnas senior. Bikin semua terkejut. Di tengah lagi ngeri-ngerinya Jens Raven. Jadi mesin gol timnas U20. Mengejutkan. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Bikin semua terkejut. Di tengah lagi ngeri-ngerinya Jens Raven. Jadi mesin gol timnas U20. Mengejutkan. Shin Tae-yong justru ngomong gini soal kualitas Jens Raven. Mari kita diskusikan teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara soal peluang striker Timnas Indonesia U20, Jens Raven, promosi ke Timnas Indonesia Senior. Jens Raven menjadi salah satu pemain yang berperan besar di balik keberhasilan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Jens Raven mampu mencetak 3 gol alias selalu membukukan gol di 3 laga yang dimainkan. Sebelum tampil cemerlang di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Jens Raven juga tampil gemilang di ajang Piala AFF U19 2024. Jens Raven mencetak 4 gol di turnamen yang dimenangkan oleh Garuda Muda tersebut. Meskipun tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati bersama timnas kelompok umur, Shin Tae-yong menilai Jens Raven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke tim senior. Karena itu, Shin Tae-yong menyebut untuk saat ini Jens Raven belum bisa masuk ke skuad timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih, dan daya berjuang. Kalau segitu saja, tidak akan pas untuk timnas senior, diucap Shin Tae-yong yang ikut menyaksikan laga timnas Indonesia U20 versus Yaman. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Shin Tae-yong tersebut? Atau justru, seharusnya Jens Raven harus dicoba di timnas senior? Shin Tae-yong jangan egois. Mengingat, selama ini Rafael Struijk yang jadi andalan timnas senior hanya lari-lari doang. Main bertahun-tahun di timnas senior belum juga mencetak gol. Rafael Struijk mandul. Dan sudah saatnya diganti dengan Jens Raven. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo STY. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Walaupun saat ini Jens Raven belum promosi ke tim senior, ia masih punya waktu yang terbentang lebar di hadapannya. Usianya baru 18 tahun dan kemampuannya tentu bakal terus berkembang. Saat ini ia membela Dordrecht yang berlaga di kasta kedua kompetisi Belanda. Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina Februari mendatang jadi momen berikutnya bagi Jens Raven untuk unjuk gigi. Raksasa Asia sudah terbangun? Shin Tae-yong tegaskan Eleanor Reijers dan Mads Hilgers gabung timnas Indonesia saat tandang ke Bahrain dan Cina? Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan Mads Hilgers dan Eleanor Reijers bakal bergabung saat melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers dan Eleanor Reijers dijadwalkan bakal mengambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 30 September 2024. Prosesi sumpah bakal dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda di Den Haag. Jika sumpah sudah diucapkan, Mads dan Eleanor bakal membuat kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia. Selanjutnya,
Kedua pemain bakal menempuh prosedur perpindahan federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menjadi PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bakal bergabung sesuai jadwal. Eliano dan Mees bakal bergabung pada agenda Timnas Indonesia Senior pada Oktober 2024. Hal tersebut membuat Hilgers dan Eliano bisa membela Timnas Indonesia main lawan Bahrain dan Cina. Eliano Reijnders dan Mees Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan Cina, diujar Shin Tae-yong usai laga Timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam WIB. Kehadiran kedua pemain tersebut jadi modal berharga bagi Timnas Indonesia. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bakal dibutuhkan jasanya saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Mees Hilgers bisa menguasai dua posisi, yaitu bek tengah dan bek kanan. Kemampuannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Sejauh ini, sudah ada Jai Itzes yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Selain itu, Eliano Reijnders juga jadi berkah jika resmi gabung Timnas Indonesia. Pasalnya, dirinya adalah gelandang yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Eliano bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang sayap, hingga bek sayap. Kehadiran adik dari Tijani Reijnders ini bakal menambah kreativitas lini tengah yang selama ini dicari. Sosok Eliano diharapkan dapat mendukung kinerja para penyerang Timnas Indonesia. Saat ini tim Merah Putih tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua pertandingan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mampu mengantongi 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Timnas Indonesia duduk di peringkat keempat grup F klasemen sementara. Pengakuan jujur Shin Tae-yong selama di Indonesia. Bangganya Shin Tae-yong saat lihat supporter Timnas Indonesia belum akan pulang sebelum pemain pergi. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jadi salah satu sosok yang dicintai supporter Indonesia. Shin sudah berjuang keras selama 4 tahun membangun skuad Garuda hingga sampai ke tahap ini. Datang dengan status ex juru taktik Korea Selatan, fondasi tangguh Timnas mulai dibangun, meski membutuhkan waktu. Saat ini sudah tidak ada yang memandang remeh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Tugas selanjutnya adalah membawa mimpi untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Tentunya, butuh kerja keras ekstra karena mereka saat ini sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong menjelaskan, dia sempat kaget karena sering dipanggil namanya saat mulai melatih Timnas. Bahkan, banyak anak-anak kecil yang sudah mengenal dia. Di sini, bahkan anak-anak berusia 4 atau 5 tahun memanggil saya, Shin Tae-yong, dan memanggil saya seperti seorang teman, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Isplus. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, saat di Korea Selatan ada perbedaan saat memanggil orang yang lebih tua, namun, perlahan dia bisa menerima hal ini karena mereka terus memberikan dukungan dan apresiasi. Mereka mengatakan itu adalah budaya, tetapi ketika saya pertama kali datang ke sini, saya tidak merasa nyaman. Di negara kami akan memanggilnya, Direktur Shin Tae-yong. Tetapi di sini, orang-orang memanggil semua orang dengan nama depannya. Saya masih belum terbiasa. Lanjutnya, terkait supporter, Shin menilai bahwa mereka sudah layak disandingkan dengan kontestan Piala Dunia. Mereka selalu memberikan dukungan saat Timnas bertanding termasuk di luar negeri. Selain itu, mereka selalu memberikan penghormatan kepada tim pelatih dan pemain karena sudah berjuang keras selama di lapangan. Dia menilai bahwa aksi tersebut adalah cara mereka mencintai Timnas yang selalu dibanggakan selama ini. Tim nasional Indonesia memiliki respons penggemar yang sama baiknya dengan tim manapun di Piala Dunia. Setelah pertandingan, kami berkumpul di lingkaran tengah dan memainkan sebuah lagu, dan para penggemar bernyanyi bersama. Setelah itu, hanya sedikit fans yang pergi keluar sampai kami mengelilingi lapangan. Setengah jam berlalu dan mereka masih belum pergi, tutupnya. Kalian pasti setuju teman-teman? Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Shin Tae-yong mengaku lini belakang butuh pemain keturunan. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara soal performa Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025.
Shin Tae-yong menyaksikan laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam WIB. Shin Tae-yong ditemani oleh JJ selaku sang penerjemah pada laga tersebut. Timnas U20 Indonesia tampil bagus pada laga tersebut. Tim asuhan Indra Syafri berhasil mengamankan 1 tiket ke Piala Asia U20 2025 usai menahan imbang Yaman dengan skor 1-1, Timnas U20 Indonesia lolos dengan predikat juara grup F. Ini jadi catatan 3 kali beruntun bagi Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20, dulu bernama Piala Asia U19. Shin Tae-yong pernah memimpin Garuda Nusantara pada edisi 2022. Saat itu, Timnas U20 Indonesia juga berhasil finish sebagai juara grup di babak kualifikasi. Sebenarnya, tim Merah Putih sempat lolos ke putaran final edisi 2020, tetapi putaran final batal karena pandemi COVID-19. Shin Tae-yong angkat bicara soal penampilan anak asuh Indra Syafri. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengapresiasi kerja keras seluruh pemain Timnas U20 Indonesia. Meski begitu, dirinya mengingatkan bahwa Timnas U20 Indonesia harus terus meningkatkan diri, para pemain harus meningkatkan kecepatan dalam permainan. Memang baik dalam kerja keras semuanya ya, diujar Shin Tae-yong di Stadion Madia, Jakarta usai laga Timnas U20 Indonesia versus Yaman. Walaupun cuaca sangat panas tetapi kita lolos ke Piala Asia U20, bukan lagi ASEAN. Maka harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain. Lanjutnya, Shin Tae-yong juga mengaku belum puas dengan materi skuad yang ada. Jika ingin berbicara banyak di putaran final, Shin Tae-yong menyarankan ada penambahan materi pemain. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai Timnas U20 Indonesia mungkin butuh pemain keturunan di sektor pemain belakang. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan, ujar Shin Tae-yong. Kalau kita lolos ke Piala Asia, pastinya dibutuhkan pemain yang postur tubuhnya tinggi dan baik. Karena dibutuhkan pemain-pemain yang powernya bagus, ujarnya. Catat ini teman-teman. Agenda terdekat Timnas U20 Indonesia usai lolos ke Piala Asia U20 2025, berlatih di IKN. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengaku bakal membawa tim asuhannya menjalani latihan di Training Center PSS yang berada di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kepastian ini diungkapkan setelah Timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Tim Merah Putih dipastikan lolos ke putaran final setelah menahan Yaman 1-1 dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, Indra Syafri mengakui dalam laga menahan imbang Yaman ini memang ia melakukan perubahan formasi. Menurutnya, perubahan formasi ini dilakukan karena memang dibutuhkan tim dan semua tergantung dengan lawannya. Memang kita diskusi dengan para pelatih, tim usia muda, kita memperkenalkan beberapa formasi ke mereka dan itu teman-teman pasti tahu bahwa formasi tergantung kebutuhan, lawan, dan pemain yang ada, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 29 September 2024. Kenapa kita main 3-4-3? Karena winger kita bagus-bagus, ucapnya. Orang juga kritik kenapa main dari pinggir terus, dari pinggir tapi masuk 6 gol kan tidak masalah. Tapi kalau tadi kita main 3-4-3, kita membaca pemain Yaman kuat di lapangan tengah, makanya kita tidak mau lawan lapangan tengah dia dengan 2 midfield, tetapi pinggirnya kita bolong dia, lalu kita coba lagi 3-4-3 dengan deep, tetapi untuk counter kita tidak ada pemain yang segar. Mantan pelatih Bali United itu sebenarnya mencoba memasukkan Mauri pada babak kedua untuk counter attack, namun, ia melihat Yaman tidak terlalu berambisi untuk memenangkan pertandingan, sehingga skuad Garuda Nusantara hanya mampu menahan hasil imbang. Setelah memastikan lolos ke putaran final, Indra mengaku bakal mengembalikan para pemain ke klub masing-masing. Ia mengatakan setelah ini akan langsung membuat roadmap menuju Piala Asia U20 2025 yang bakal berlangsung di Cina pada Februari mendatang. Besok kita akan segera kembalikan ke klub, setelah itu saya akan kembalikan roadmap menuju Piala Asia, jelas Indra. Kemarin sebenarnya sudah disampaikan, tetapi kan belum tentu lolos atau tidak, ungkapnya. Besok mungkin jam 12 tim pelatih akan meeting untuk merevisi roadmap kita menuju Piala Asia.
Indra mengatakan bahwa setelah ini Timnas U20 Indonesia akan menjalani latihan di IKN, hal ini karena training center, TC, PSSI yang ada di IKN pun akan diresmikan pada Oktober ini. Untuk itu, Timnas U20 Indonesia akan menjalani latihan di sana, lalu ada ekstra. Besok tanggal 7-10 atau 11 Oktober kita akan coba lapangan di IKN, tutur Indra. 1 minggu di situ melakukan latihan, bertepatan dengan peresmian IKN, pungkasnya. Kata Erick Thohir usai Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan komentar terkait keberhasilan Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Seperti yang diketahui, Timnas U20 Indonesia baru saja merampungkan perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada kesempatan ini, tim asuhan Indra Syafri harus bersaing di grup F, lawan yang dihadapi yakni ada Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Timnas U20 Indonesia memulai perjuangannya dengan cukup meyakinkan, Jens Raven dan kawan-kawan sukses berpesta 4 gol ke gawang Maladewa. Tren positif Timnas U20 Indonesia berlanjut ke laga kedua. Kali ini, Timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1. Sayang, Timnas U20 Indonesia gagal meraih kemenangan pada laga terakhir. Skuad Garuda Nusantara dipaksa bermain seri 1-1 melawan Yaman. Meski begitu, Timnas U20 Indonesia berhak memuncaki grup F dengan raihan 7 poin. Poin tersebut sejatinya sama dengan milik Yaman yang berada di urutan kedua. Namun, Timnas U20 Indonesia menempati peringkat lebih baik karena unggul produktivitas gol. Keberhasilan memuncaki grup F menjadi dasar kelolosan Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Menanggapi hal ini, Erick Thohir langsung mengungkapkan rasa syukurnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengucapkan terima kasih kepada skuad Timnas U20 Indonesia serta masyarakat yang tak henti memberikan dukungannya. Alhamdulillah lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Terima kasih skuad Garuda Muda, ofisial, dan masyarakat Indonesia untuk dukungannya, kata Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Piala Asia U20 2025 akan digelar pada bulan Februari tahun depan. Ajang ini nantinya terlaksana di Cina. Indra Syafri menegaskan bahwa Timnas U20 Indonesia akan melakukan persiapan sebaik mungkin. Selain itu, Indra Syafri juga berniat mencari pemain anyar untuk menambah kekuatan Timnas U20 Indonesia. Kami akan mencoba mencari lagi pemain-pemain yang masih ada di klub dan belum bergabung dengan kami. Mungkin tepatnya kami butuh pemain yang lebih berkualitas. Apakah dia pemain keturunan atau bukan? Dikata Indra Syafri.